Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dulur, hari ini insyaallah kita akan membaca karyanya Syekh Hujjatul Islam, yaitu Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau yaitu karyanya Imam Ghazali, yaitu kitab Ayyuhal Walad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anni ra'aitu ba'dal khalqi zanna syarafahu wa izzahu fi kasratil aqwam wal asyair. Ini satuhuna isun ra'aitu iku ningali isun ba'dal khalqi ing setengah makhluk, zona iku nyana iya khalqun, syarafahu ing kemuliaane khalqun, wa izzahu lan kemuliaane khalqun, fi kasratil aqwam iku tetep ing dalem akeh-akeh kaum. Kita lanjut kisah Syekh Hatim yang berteman dengan Syekh Syakik Al-Balkhi. Itu jadi dua kekasih Allah yang saling berteman gitu. Kata Imam Syakik kan kemarin kepada Imam Hatim, wahai Hatim, kita ini udah berteman ya, udah selama 30 tahun katanya. Apa kira-kira yang kamu peroleh nih dari pertemanan kita nih? Nah, kemarin kan kata Imam Hatim, wahai Imam Syakik, alhamdulillah nih dari pertemanan kita ini, alhamdulillah saya ini mendapat 8 faidah gitu. Saya menyimpulkan alhamdulillah saya mendapatkan 8 faidah gitu. Nah, kemarin yang pertama udah faidahnya, yaitu apa faidahnya kemarin? Yaitu al-a'malus sholihah. Nah, sekarang faidah yang kedua. Apa faidah kedua Hatim? Gitu kata Imam Syakik. Anni ra'aitu ba'dal khalqi. Jadi begini wahai Imam Syakik, jadi saya ini memperhatikan makhluk gitu ya. Saya memperhatikan orang-orang bahwa zonna syarafahu wa izzahu fi kasratil aqwam. Bahwa kemuliaan itu, keagungan itu adanya terletak pada banyaknya kaum. Maksudnya karena mereka itu mempunyai jamaahnya banyak, itu merupakan satu kemuliaan katanya. Wah, jamaah saya banyak nih, alhamdulillah. Nah, karena berhubung dia jamaahnya banyak, kaumnya banyak, anak buahnya banyak, itu katanya merupakan satu kemuliaan gitu. Saya memperhatikan seperti itu. Wal asyair, dan juga wah punya keluarga banyak gitu ya, punya keturunan banyak gitu. Jadi satu makhluk ada yang beranggapan kemuliaan itu seperti itu gitu. Padahal bukan gitu. Padahal bukan. Terus yang keduanya apa? Wa za'ama akharun annahu fi sarwatil amwal. Jadi ada sebagian juga makhluk yang lain, manusia yang lain, bahwa annahu fi sarwatil amwal katanya. Jadi kemuliaan itu disebabkan dia mempunyai harta yang berlimpah katanya. Jadi kalau dia punya harta yang berlimpah itu satu kemuliaan. Itu gak alhamdulillah sih, kemuliaan memang secara zahir. Wa kasratil aula, dan banyak punya anak, banyak punya keturunan gitu. Ada juga yang berprasangka seperti itu. Ya alhamdulillah itu juga secara buat zahir alhamdulillah itu satu kemuliaan memang.
gitu. Bahkan wahasiba ba'duhum asyarafa wal izza fi ghusbi amwalin nas. Bahkan ini yang lebih parah. Jadi kemuliaan itu adalah dihubung-hubungkannya sama dunia baik. Sampai dia fi ghusbi amwalin nas, untuk mendapatkan kemuliaan di dunia, sampai dia merampas harta benda orang lain, wazulmihim, sampai menganiaya orang lain, wasabki dimaihim, sampai mengalirkan darah orang lain. Itu jadi beranggapan bahwa yang seperti itu adalah kemuliaan, padahal bukan gitu ya. Nah bahkan wa taqadat ta'ifatun annahu fi itlafil mal, bahwa ada juga sebagian manusia, ada juga sebagian orang yang berkeyakinan, katanya, yang berkeyakinan annahu fi itlafil mal. Jadi kemuliaan itu adalah orang yang suka di dalam hartanya itu suka melakukan pemborosan dalam harta gitu ya. Wa israfihi, dan juga dia berlebih-lebihan di dalam harta bendanya. Wa tabzirihi, dan juga dia suka memubazirkan hartanya. Itu yang saya perhatikan seperti itu Imam Syakik, katanya, kata Imam Hatim Al-Asom seperti itu. Nah, setelah saya perhatikan wa ta'amaltu fi qaulihi ta'ala, akhirnya kan saya mikir, saya punya kesimpulan. Ada ayat di Al-Qur'an, ada satu ayat di Al-Qur'an yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna akramakum indallahi atqakum gitu ya. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa gitu. Nah akhirnya saya punya kesimpulan, fahtartu at-taqwa wa taqadtu annal qur'ana haqqun sodikun. Akhirnya saya punya kesimpulan bahwa saya berkesimpulan bahwa takwa adalah yang menjadikan mulia gitu. Takwa kepada Allah lah, itu adalah satu kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa gitu, nggak taunya. Akhirnya apa? Wa taqadtu annal qur'ana hakun sodikun gitu. Nah akhirnya saya berkeyakinan, saya meyakini annal qur'ana hakun. Saya yakin bahwa Al-Quran itu adalah hak, adalah benar gitu, adalah benar Al-Quran. Yang tadi itu inna akramakum indallahi atqakum. Dan juga wazannuhum wa hisbanuhum kulluha batil. Dan prasangka mereka yang tadi itu, mana? Prasangka mereka yang tadi itu, bahwa katanya mereka itu berprasangka, mereka itu punya prasangka, punya sangkaan bahwa kemuliaan itu tadi apa? Bahwa kemuliaan itu adalah fi kasrotil aqwam, ada pada bahwa katanya banyaknya punya banyak kaum, punya banyak anak buah gitu ya, punya banyak jamaah gitu ya. Itu adalah satu kemuliaan. Nah, wazannuhum wa hisbanuhum kulluha batil. Nah, kalau kita punya prasangka seperti itu adalah prasangka yang batil. Prasangka yang zailun, prasangka yang terpleset gitu ya. Prasangka apa lagi? Prasangka fisar watil amwal wa kasrotil aulad. Dan juga prasangka yang tadi itu wazannuhum wa hisbanuhum kulluha batil, itu prasangka yang batil itu tadi, yaitu bahwa kemuliaan itu ada pada banyaknya harta benda yang melimpah. Nah itu juga sama, sesuatu prasangka yang batil tadi yang harus kita ganti gitu ya. Dan juga apa? Wakasrotul aulad gitu ya. Bahwa prasangka kita, wah kita banyak anak nih, banyak keturunan,
itu adalah satu kemuliaan. Iya memang sih secara zahir memang kemuliaan juga sama rezeki dari Gusti Allah, itu juga semua sama rezeki, harus kita syukuri gitu ya. Cuman prasangka-prasangka itu harus kita hilangkan dan harus diganti. Prasangkanya mana? Kita di inna akramakum indallahi atqakum. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.